Yang lain itu jadikan dokumen. Ada pertemuan dari paparan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan Pak Abraham kemarin, hari ini akan ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekalian. Detailnya ada dua hal yang akan disampaikan oleh Pak Abraham kepada teman-teman sekalian. Langsung saja kepada Pak Abraham. Ya, terima kasih. Jadi jumpa pers kita hari ini ada dua ya. Pertama, masalah pengembangan pendidikan dugaan tindak pidana kasus korupsi suap pembangunan Wisma Atlet. Pertama, kemudian yang kedua, ini ada yang menarik nih. Jadi jangan cuma penetapan tersangka yang menarik, ini ada dua yang menarik. Ada anak yang bernama Fahma Waluya Rosmansa, kelas 2 SMP Bandung, usia 14 tahun. Yang bersangkutan menemukan ya, atau mengembangkan video game. Video game ini adalah video game permainan yang boleh dikategorikan permainan yang mengkampanyekan tentang anti korupsi, sehingga sebentar ada demo ya, ada presentasi dari adik kita Fatma, bagaimana dia memainkan gamenya, gamenya dinamakan itu game anti korupsi. Ini yang ditemukan oleh adik Fatma, sehingga ke depan game ini kita harapkan sebagai wadah kampanye anti korupsi di level anak-anak sekolah dasar maupun SMP. Jadi ada dua hal ya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang pertama tadi, bahwa ada beberapa kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini yang sudah menjadi perhatian publik, dan alhamdulillah kasus-kasus tersebut ada yang sebagian sudah dituntaskan oleh teman-teman di dua, kemudian ada juga yang masih tersisa, dan ini terus-menerus menjadi perhatian publik dan juga perhatian teman-teman jurnalis yang setiap harinya memberitakan, tiada hari tanpa memberitakan kasus-kasus tersebut, sehingga kita pandang perlu bahwa kasus-kasus ini harus dijelaskan secara transparan ke hadapan publik agar tidak menimbulkan, pertama, pro kontra, dan kedua, tidak menimbulkan akses-akses yang tidak diinginkan. Mengenai kasus suap pembangunan Wisma Atlet, ini ada pengembangan yang lebih jauh, sehingga dipandang perlu bahwa dulu ya. Pertama kita akan menjelaskan ya perkembangannya dari kasus suap Wisma Atlet ini, yang pada hari ini tentunya kasus tersebut menemukan fakta-fakta hukum, ya, fakta-fakta hukum baru, dan menemukan dua alat bukti berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga kita berkesimpulan bahwa dalam kasus ini ditemukan tersangka baru atau pengembangan dari kasus sebelumnya. Adapun tersangka baru, ya, ya, jadi kita tetapkan tersangka baru ini berdasarkan dua alat bukti, ya, dua yang kita bukti.
Jadi tersangka baru ini adalah sebelumnya saksi, ya. Inisialnya AS Abraham Samad. Jadi tersangka barunya adalah inisialnya AS, ya, seorang perempuan yang tadinya saksi. Pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah pertama pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke? Oke, dan poin kedua, saya mau sampaikan yang bersangkutan kita sudah lakukan pencegahan bersama seseorang yang berinisial WK. Sabar dong. Jadi kasus ini kita kembangkan terus, ya. Jadi AE ini adalah pintu masuk kita untuk mengembangkan lebih jauh. Jadi insya Allah akan ada tersangka-tersangka yang akan kita lakukan di kemudian hari. Oke? Ya. Kita masuk poin dulu ya. Ini lima dong. Pak S, ini penetapannya hari atau Siapa? Pak S? Pak S yang mana? Ya kenapa? Kenapa? Kemarin. kemarin ya Pak, kliniknya. Ya. Pak, Angelina Sonda, kalau Bu Miranda kemarin ada perannya itu, kemarin telah tetap. Nah, kalau Bu Ani ini apa perannya, Pak? Dia pasal 5, ya. Saya ulangi lagi. Diduga menerima suap atau Menerima janji, ya. Menerima janji dan hadiah. Jadi itu pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 huruf A. Pak, kok lama ditetapkan, Pak? Lama diproses, Pak. Jadi begini, untuk menetapkan seseorang jadi tersangka itu harus didukung oleh dua alat bukti yang kuat berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, ada. Dua alat bukti ini yang menimbulkan penafsiran biasa antara persepsi publik, ya, sekali lagi, dua alat bukti yang akan menimbulkan penafsiran ganda antara persepsi publik dan rumusan yang ada di dalam undang-undang hukum acara pidana. Pak, WK kan ditetapkan tersangka tapi sudah ditetapkan. Sehingga terkadang sebuah kasus di mata publik seolah-olah sudah memenuhi dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dalam konteks rumusan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, biasanya
dua alat bukti itu belum terpenuhi.